Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نود تعلم وتعلم الفاتة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang urutan-urutan orang yang berhak untuk menjadi wali. Wali apa yang dimaksud? Wali nikah. Wali nikah. Siapa yang paling berhak? Yang paling pertama paling berhak untuk menikahkan siapa? Ayah kandung. Kalau ayah tidak ada, pindah ke siapa? Kakek. Kakek. Kalau kakek tidak ada, Bapaknya kakek. bapaknya kakek. Iya. Kalau tidak ada, Saudara kandung. saudara kandung. Dan itu sudah pernah kita jelaskan di pembahasan kitab Al-Yaqutun Nafis. Dan sekarang pembahasan kita yaitu sampai ke atas terus sampai selengkapnya itu. Itu hanya cuplikan saja. Sekarang yang akan kita bahas kapan diperbolehkan menikah, mengakad nikahkan dengan menggunakan wali hakim. Tahu hakim? Wali hakim. KUA. Dari pihak KUA. Kapan kita boleh menggunakan walinya adalah wali dari pihak KUA atau kepala KUA. Ini yang akan kita bahas. Karena tidak mesti walinya itu adalah wali yang asli. Kadang-kadang bisa menjadi wali hakim. Aswarul lati yuzawiju fihal hakim. Yuzawijul hakimu wa huwa sultanu aw naibuhu min wazirin aw qadin aw mutawalli uqudil ankihah fi 20 suratan. Seorang hakim, siapa hakim itu? Pertama bisa sultan. Sultan artinya apa? Raja. Raja atau presiden. Mungkin apa enggak dinikahkan sama presiden? Mungkin saja. Nah, hakim pertama bisa jadi presiden atau raja. Raja bagi yang bentuk negaranya itu berbentuk kerajaan seperti mana? Kerajaan Belanda. Malaysia. Malaysia itu berbentuk kerajaan. Jadi kepala negaranya namanya raja. Kalau Indonesia republik. Nama kepala negaranya presiden. Seperti Arab Saudi, apa itu? Raja. Kerajaan Arab Saudi. Jadi kepala negaranya raja. Yang pertama hakim itu adalah sultan, raja atau presiden. Auna ibuhu atau yang menggantikannya. Yang menggantikan min wazirin dari wazir. Apa wazir artinya? Menteri. Tapi yang dimaksud di sini bukan menteri, tapi orang yang memang punya wewenang untuk menikahkan. Rata-rata dari pihak Kementerian Agama itu. Atau dari pihak KUA. Au qadin atau qadi. Au mutawalli uqudil ankihati atau memang orang yang punya wewenang untuk melaksanakan akad nikah, untuk menikahkan. Ada 20 contoh fi 20 suratan. Ada 20 contoh pernikahan boleh menggunakan wali hakim. Ada 20 contoh pernikahan boleh menggunakan wali hakim. Nadhamahal Imamul Allamah Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Dinadhamkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Thumma syaraha syarhan mufidan faqala. Kemudian dijelaskan sendiri oleh beliau. Nadhamnya ada 5 nadham. Ini kalau dihafalkan lebih bagus karena memang nanti akan lebih mudah untuk dipahami. Isruna zawwaja hakimun adamul wali wal faqdu wal ihramu wal adlus safar habsun tawadin izzatun wa nikahuhu aw tiflihi aw hafidin izma qahar wa fatatu mahjurin wa man junnat wala abun wa jaddun lihtiyajin qad dhahar
Wa ammatur rasyidati la waliyalaha wa baitul mali ma' mauqufatin idla dharar ma' muslimatin ulliqat au dubirat au kutibat au wulidat mimman kafar. Akan kita bahas satu persatu. Kapan boleh menggunakan wali hakim? Secara umum gambarannya paham ya? Kapan petugas KUA boleh menikahkan dan menjadi wali? Jadi tidak pakai wali orang tuanya sendiri atau keluarganya sendiri, tidak. Ini yang menikahkan adalah petugas KUA. Kapan boleh? Nah, ini contoh-contohnya. Contoh yang pertama, fasuratul ula mimma yuzawiju fihal hakimu adamul wali hisan. Bagi seorang perempuan yang memang tidak punya wali, memang walinya tidak ada, bi allam yakun laha waliyun aslan, tidak punya wali. Contohnya gimana tidak punya wali? Mungkin keboman. Ya mungkin bapaknya mati, kemudian mbahnya mati, atau mungkin saja dia anak zina. Anak zina kan tidak punya wali, ya. Artinya bapak biologisnya itu kan bukan menjadi walinya, tidak bisa menjadi wali nikah. Otomatis ketika bapaknya tidak menjadi wali nikah, nanti kan tidak punya paman, tidak punya apa, semuanya kan tidak ada semua. Karena kan dari situ asalnya. Tidak punya paman, tidak punya mbah, walaupun kenyataannya punya, tapi karena dihasilkan dari anak zina, naudzubillah min dzalik, maka dia tidak punya wali. Maka pada saat itu boleh yang menikahkan adalah wali hakim. Makanya harus hati-hati. Kalau ini anak zina, ya mestinya anaknya ini tidak salah. Jadi jangan sampai dikatakan anak haram ya. Yang salah itu orang tuanya. Anaknya tidak salah sama sekali. Anaknya yang jadi korban. Dan mestinya orang tua juga tidak perlu untuk menjelaskan bahwa anaknya adalah anak zina, khawatir tertekan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, orang tua harus jujur kepada pihak KUA bahwa dia memasrahkan anaknya untuk dinikahkan. Karena orang tua yang asli, bapaknya tidak bisa menikahkan kalau hamil di luar nikah. Ada pada ada? Ada banyak. Jadi hamil duluan baru nikah. Ini disebabkan karena apa? Karena sering ini boncengan, ketemuan, berdua-duaan, pacaran. Ya sudah, setan itu kan ya sudah bisa membisiki apapun. Mulai dari pegang-pegangan, cium-ciuman, peluk-pelukan. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya sudah. Semuanya bisa terjadi. Walaupun dia alumni pondok, walaupun dia kayak apa pinternya, tapi kalau sudah berdua-duaan, setan itu hebat. Dikira setan itu tidak bisa menggoda siapapun, bisa. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir, mengganggu anak Adam melalui aliran darah. Makanya cepat. Setan itu bentuknya kecil, sama seperti jin. Setan itu sama seperti jin, bentuknya kecil. Jadi bisa masuk melalui peredaran darah. Makanya sebagian orang yang terkena gangguan jin di dalam tubuhnya, kadang-kadang tidak bisa diruqyah dia. Diruqyah tidak mempan, tapi dia harus dibekam. Karena apa? Karena kadang-kadang dia sembunyi melalui darah-darah kotor itu. Suka di darah-darah kotor itu, sehingga diruqyah dia tidak mempan, akhirnya harus dibekam. Jadi kadang-kadang orang harus dibekam. Tapi semua yang penting yang menyembuhkan itu kita harus meyakini adalah Allah. Kemarin hari kemarin kan saya ada tamu sebelum jam 6 itu bawa mobil itu sakit sudah sekitar 1 mingguan kalau tidak salah, sudah periksa ke 3 dokter dan belum berhasil. Ya karena yang menyembuhkan bukan dokter. Kemudian dibawa ke rumah saya untuk berobat. Waktu berangkat itu dia tidak bisa jalan.
jalannya harus dituntun, harus dipegangi sama keluarganya. Setelah pulang dari rumah saya bisa jalan sendiri, dan langsung sembuh alhamdulillah. Tapi saya merasa yang menyembuhkan bukan saya tapi Allah. Langsung sembuh total. Tadi malam orang keluarganya telepon ke saya bahwa yang bersangkutan sudah sembuh tanpa saya kasih obat sama sekali, cuma saya kasih air dan pakai dia pakai semacam fresh care gitu, terus tak doakan gitu. Ya, kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, pertama, kapan boleh menggunakan wali hakim? Pada saat dia tidak punya wali. Tidak punya wali ini memang bisa jadi walinya tidak ada semua. Mungkin sedang terkena bencana, akhirnya mati semua, tinggal anaknya. Karena otomatis butuh wali. Masa tinggal nyari wali tetangganya kan tidak bisa. Atau anak zina tidak boleh. Ayahnya menjadi wali tidak boleh. Tapi nanti harus disamarkan ketika ngomong kepada petugas KUA sekiranya anaknya ini tidak tahu, karena nanti repot. Dan petugas KUA ini juga harus paham. Misalnya nanti ini siapa walinya? Ya bisik-bisik aja kepada kepala KUA ini. Saya pasrahkan walinya kepada panjenengan. Nanti pasti petugas KUA itu paham. Oh, kemungkinan ini anak zina. Jadi tidak usah dijelaskan. Jadi petugas KUA tidak usah tanya, ini siapa walinya? Ini tidak ada walinya. Oh, berarti ini anak zina ya? Berarti saya saja yang jadi wali. Oh, nanti rame itu, nanti bisa viral. Nah, boleh seperti itu. Membuka aib orang lain tidak boleh. Pertama, memang tidak ada walinya. Atau memang ada walinya tapi terhalang oleh sesuatu. Secara syarak. Secara syarak ada walinya tapi dia terhalang sesuatu. Contohnya apa? Bi ayyakuna fihi mani'un min sigharin au jununin. Walinya masih kecil. Nah, masih kecil gimana caranya? Kan tidak bisa. Misalnya semuanya mati. Semuanya walinya mati. Tinggal kakaknya misalnya. Kakaknya masih kecil. Saya belum balik. Bisa tidak nikahkan? Tidak bisa. Makanya ini juga boleh. Bisa jadi karena sebabnya walinya masih kecil, au jununin, atau walinya gila. Mungkin terkena obat apa gitu, semua wali nikahnya semuanya gila. Semuanya gila. Mulai dari bapaknya, mulai dari mbahnya, mulai dari kemudian siapa? Bapaknya bapak. Mbahnya bapak itu. Kemudian saudaranya semuanya gila. Anggap saja semuanya gila. Keluarga gila. Maka pada saat itu boleh berpindah kepada wali hakim. Yang menikahkan adalah petugas KUA. Dalam hal ini yang bertindak sebagai walinya adalah kepala KUA, bukan yang lain. Karena di dalam KUA itu kan banyak orangnya. Ada staf-stafnya, ada siapa-siapa, itu jabatannya kan macam-macam. Tapi yang berhak untuk menikahkan adalah kepala KUA, bukan yang lain. Jadi ini ada walinya, tapi walinya pertama kecil atau gila, au safahin, atau safah. Safah itu dia tidak bisa menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, contohnya. Maka dia juga boleh berpindah kepada wali hakim. Atau dia agak idiot. Tahu idiot? Ya. Hula-hulu itu, orang idiot. Masa disuruh nikahkan? Saya nikahkan. Pas dia berhenti, apa ya? Gimana ya? Nah, dia sendiri tidak paham. Atau orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir. Orang tuanya ada, walinya ada, tapi dia kafir. Dia tidak boleh menjadi wali. Nah, ini contohnya ada wali tapi dia masih kecil atau gila atau dia safah, tidak bisa menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, atau dia idiot, atau dia kafir. Ini contoh-contoh saja. Dan tidak ada wali yang lain yang di atasnya itu
Kalau masih ada wali di atasnya, maka tidak boleh menggunakan wali hakim. Contohnya begini. Dia punya bapak kan ya. Bapaknya gila. Kalau bapaknya tidak ada, pindah ke siapa walinya? Kakeknya. Tapi kakeknya normal. Nah, walaupun bapaknya gila tapi kakeknya normal, maka nanti yang menjadi wali adalah kakeknya. Tidak boleh pindah ke wali hakim. Tidak boleh dipindah tangankan kepada petugas KUA, kakeknya. Selama masih ada wali yang setelahnya, maka tidak boleh menggunakan wali hakim. Paham? Ini contoh dalam contoh yang pertama. Yang kedua, kapan boleh menggunakan wali hakim? As-saniyatu faqdul waliyyi ka'an ghaba walam yu'lam mautuhu wala hayatuhu. Walinya ini tidak diketahui keberadaannya. Tahu tidak diketahui keberadaannya? Ya mungkin dia menghilang. Mungkin ada orang tua yang kerja di luar negeri misalnya, dan lama tidak ada kabar ini masih hidup atau sudah mati. Maka pada saat itu boleh menggunakan wali hakim jika memang tidak ada wali yang setelahnya. Kalau ada wali yang setelahnya, misalnya sudah diketahui bahwa dia sudah meninggal di luar negeri, maka yang menikahkan nanti adalah wali yang setelahnya. Ini nanti bisa disimak di pembahasan yang menjelaskan tentang urutan wali, atau di lain kesempatan akan saya ulang kembali. Nah, kalau diulang lagi nanti bisa panjang. Paham ya? Jadi orang tua tidak diketahui keberadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati, maka hakim boleh menikahkan selama wali yang setelahnya juga tidak ada. Paham? Yang berikutnya, contoh yang ketiga. As-salisatu ihramul wali bil haji au bil umrati sahihan kana au fasidan. Walinya sedang ihram. Tahu ihram? Mengerjakan ibadah haji. Sedang haji atau umroh. Ihram itu ritual awal orang melakukan ibadah haji. Orang yang sedang ihram, maka dia tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh untuk mewakilkan kepada orang lain yang menjadi wali. Jadi misalnya ada seorang perempuan namanya Hindun misalnya. Ya. Mau kasih nama Zainab, ada orangnya. Kan biasanya di kitab-kitab nahwu Hindun Zainab. Namanya Hindun saja. Dia punya orang tua sedang melaksanakan ibadah haji. Dia punya orang tua sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, orang tua yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia tidak boleh menjadi wali. Walaupun anaknya juga sama-sama ikut haji, tidak boleh jadi wali selama dia masih ihram, masih melakukan ihram. Ketika sudah tahallul itu ini mencukur rambut atau menggundul rambut. Ketika itu sudah ritual selesai semua, baru boleh. Dan juga tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Misalnya bapaknya sedang ihram di Mekah, kemudian diwakilkan kepada ustadz yang ada di Indonesia. Yang menikahkan adalah ustadz, tapi karena diwakilkan dari orang yang sedang ihram itu, maka tetap tidak boleh menjadi wali dan juga tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Bagaimana solusinya? Solusinya yang menikahkan adalah wali hakim gitu. Atau kalau pengen ndak keburu-buru, jadi tunggu sampai selesai melakukan ritual ibadah haji. Toh itu kan cuma sebentar, apalagi cuma umroh. Itu tinggal nunggu beberapa jam. Pas setelah itu dinikahkan sama orang tuanya. Jadi
kau pinang kau di pelataran Ka'bah. Itu boleh-boleh saja. Nah itu kadang-kadang sering terjadi ketemu sesama jamaah umroh pas menikah di Mekah. Boleh-boleh saja. Jadi walinya sedang haji, sedang ihram haji atau umroh, baik ihramnya itu sah maupun tidak sah, maka tetap boleh menikah dengan menggunakan wali hakim. Boleh menikah dengan menggunakan wali hakim. Ini contoh yang keberapa? Contoh yang ketiga. Paham? Contoh yang keempat. Jadi jangan langsung memasrahkan kepada kepala KUA, petugas KUA kalau tidak memenuhi syarat. Contoh yang keempat, al-adlu wa huwa haramun wa dzalika bi an tad'ul balighatul aqilatu ila kuf'in wa yatamatta'ul wa yamtani'ul waliyu min tazwijiha wala budda min subutihi indal hakimi bi bayyinatin awim tinaihi minat tazwiji bi khudril hakimi ba'da amrihi lahu bidzalik. Contoh yang keempat, boleh menggunakan wali hakim pada saat orang tua adol. Adol itu tidak mau menikahkan anaknya. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Pernah terjadi? Pernah. Beberapa bulan yang lalu saya tahu ada orang tua yang ngotot tidak mau menikahkan anaknya, tidak tahu alasannya apa. Nah, adol itu seperti apa contohnya? Jadi seperti ini, contoh adol itu, wali adol itu. Jadi ada anak, dia sudah punya pilihan sendiri. Ya, akhirnya ngomong kepada bapaknya, ini saya tolong nikahkan dengan laki-laki ini. Bapaknya tidak setuju, tidak mau. Bapaknya tidak mau atau tidak setuju. Maka pada saat itu boleh berpindah kepada wali hakim. Pada saat bagaimana? Pada saat memang orang tuanya tidak ada pilihan yang lain. Tidak setuju tapi tidak punya calon yang lain. Berarti pindah kepada wali hakim. Nanti yang menikahkan adalah petugas KUA dari kepala KUA. Ketika orang tuanya punya pilihan, maka nanti tidak boleh berpindah kepada petugas KUA, harus kepada orang tuanya sendiri. Selama pilihannya itu adalah sekufu. Kemarin kan sudah dibahas. Orang tua boleh menikahkan anaknya ketika selevel, sederajat, sepadan. Boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya sendiri, walaupun pilihannya itu dia lebih rendah derajatnya dibanding pilihan anaknya. Yang penting selevel. Selevel itu meliputi nasab, apalagi profesi, selamat dari cacat-cacat seperti gila, tidak fasik, apalagi alat kelaminnya itu normal, tidak terpotong juga tidak impoten. Maka itu nanti orang tua boleh. Contoh begini. Misalnya anaknya punya pilihan seorang ustadz, ya, punya pilihan seorang ustadz. Dia dari keluarga biasa, dari keluarga orang biasa. Anaknya punya pilihan ustadz. Kemudian orang tuanya juga punya pilihan sendiri, tapi orang biasa, tidak ustadz, hanya santri saja. Sama-sama profesinya ini sebagai petani orang biasa. Ini kan levelnya lebih rendah pilihan orang tuanya dibanding pilihan anaknya. Maka ketika orang tua tidak mau menikahkan anaknya dan dia juga punya pilihan sendiri yang akan dipersiapkan untuk anaknya, maka tidak boleh berpindah kepada wali hakim. Berpindah kepada orang tuanya langsung kepada wali dari orang tuanya sendiri.
kecuali orang tuanya tidak punya pilihan, tidak mau nikahkan juga tidak punya pilihan, itu namanya aldol, hukumnya haram. Dan bahkan ada yang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan itu dosa kecil, ada yang mengatakan dosa besar. Kalau dosa kecil masih mending, kalau dosa besar otomatis orang tuanya ini kan fasik nanti tidak bisa untuk menjadi wali gitu. Paham? Dalam kitab yang lain, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan la yuzawwijul qadi in adala mujbirun fi tazwijiha bi kuf'in ayyanathu wa qad ayyana wa huwa kuf'un akhar ghairu muayyiniha wa in kana muayyinuhu duna muayyiniha kafa'atan. Nah, ketika orang tua ini tidak mau menikahkan anaknya, apakah langsung berpindah kepada hakim? Harus melalui proses dulu. Prosesnya apa? Harus ada saksi. Apakah ini memang benar-benar tidak mau atau tidak? Contohnya begini, ada seorang perempuan langsung pergi ke kantor KUA. Pak, tolong saya dinikahkan karena orang tua saya tidak mau menikahkan saya. Ini tidak bisa langsung diterima. Harus ada apa? Saksi. Harus ada saksi. Jadi petugas KUA tidak boleh, oh ya silakan diurus persyaratannya. Tidak boleh. Harus ada saksi yang menjelaskan tentang orang tua yang memang tidak mau menikahkan kepada anaknya. Atau yang kedua pilihannya, awim tinaihi minat tazwiji bihuduril hakim ba'da amrihi lahu bidalik. Atau memang orang tuanya didatangkan. Pas kemudian hakim merintahkan, ayo akati anak kamu itu, pas dia tetap tidak mau, maka itu juga sudah bisa menjadi saksi kan, otomatis hakim tahu sendiri, petugas kawal sudah tahu sendiri, maka pada saat itu nanti yang menikahkan adalah hakim atau kepala KUA. Paham? Itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima, al-khamisatu safarul wali ila masafati qasrin fa aksar bi khilafi ma idza kana dunaha fala budda min idnihi. Walinya sedang bepergian yang memperbolehkan untuk qasar. Kira-kira berapa kilo? 2 farsah. 2 marhalah. Sekitar 82 sampai 85 begitu. Ada yang mengatakan 80, sekian tidak sampai 81, ya untuk berhati-hati sekitar antara 84 sampai 85 gitu. Kalau orang tuanya bepergian sekitar melebihi itu, minimal 84 atau 85 atau lebih, misalkan sampai 100 kilo apa? Kilometer, jangan sampai kilogram. Maka nanti anak ketika mau menikah boleh menggunakan wali hakim. Boleh menggunakan wali hakim. Atau dibalik, anaknya yang bepergian, orang tuanya ada di rumahnya. Apakah pernah terjadi? Pernah di sini. Jadi ceritanya begini. Jadi ada 2 orang yang sudah saling suka sama suka. Tapi ini yang perempuan ini masih dalam proses pendidikan, perkuliahan. Nah, orang tuanya tidak tahu kalau ini sudah suka sama suka. Akhirnya karena ini ada sedikit khawatir melakukan dosa, akhirnya bagaimana caranya biar tidak, yang menjadi wali adalah bukan orang tuanya sendiri, diajak ke luar kota yang sekiranya melebihi 82 kilo. Ini kemudian menikah di sana. Cuma yang jadi permasalahan, walaupun secara hukum fikih itu sah, tapi nanti gimana itu anaknya? Apa tidak mikir panjang nasibnya anaknya, terus nanti orang tuanya kalau misalnya tahu bagaimana, ini repot.
Jadi kita jangan hanya berpatokan ini sah dan tidak sah, tapi juga harus punya pertimbangan yang cukup panjang. Bagaimana nanti ke depannya. Bisa jadi apalagi yang laki-laki ini sudah punya istri. Sudah punya istri, dijadikan yang kedua. Apalagi istri yang pertama tidak tahu. Dan ini terjadi. Ya, kemungkinan orang tua dari si perempuan ini kemungkinan tidak setuju. Kemungkinan. Nah, saya gambarannya kemungkinan tidak setuju. Tapi dia cari solusi yang lain yang sekiranya menurut fikih itu sah. Jadi diajak ke luar kota yang sekiranya jarak antara wali yang asli dengan anaknya ini lebih dari masafatul qasri, perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat sekitar 85 km atau 84 gitu. Dan di sana nikah. Sah? Ya sah kalau pakai wali hakim. Walaupun wali hakimnya misalnya lebih jauh ya tetap sah. Cuma nanti gimana ke depannya ini? Barokahnya itu gimana? Bagaimanapun juga jangan sampai, pesan saya, jangan sampai menikah tanpa seizin orang tua, tidak mendapatkan restu dari orang tua. Kadang sampai dibela-bela mati-matian kepada orang yang baru dikenal dan meninggalkan orang yang dari kecil sudah merawat. Akhirnya tidak dapat restu, kadang-kadang tidak dihadiri oleh orang tuanya. Ada. Dan bahkan saya tahu sendiri daerah sekitar Keraksan situ, sampai orang tuanya itu sumpah kepada anaknya, kalau sampai kamu menginjakkan kaki di tanah ini, kamu saya sumpahi dengan sumpah-sumpah yang tidak bagus. Jadi sampai sekarang tidak pulang-pulang anaknya, punya suami tidak pulang-pulang ke rumah orang tuanya. Itu gimana? Ya secara ini ya sah-sah saja, karena orang tuanya menolak untuk menikahkan. Sah-sah saja. Cuma nanti kedepannya bagaimana ini ya Allah alam. Yang pasti keberkahan itu ya jauh dari keberkahan. Nah ini ketika seorang wali bepergian jauh, minimal 2 marhalah atau 84 km, tidak boleh kurang. Kalau kurang, tetap yang menjadi wali adalah orang tuanya sendiri. Misalnya anaknya di sini, di Besuki, orang tuanya pergi ke Situbondo, lebih dari 80 kilo apa enggak? Nggak nyampe ke Situbondo kota, tetap nggak nyampe. Nggak boleh, ayo kita ke KUA saja, kita minta dinikahkan sama petugas KUA, nggak boleh, karena masih belum mencapai 84 km. Caranya gimana? Ya kamu pergi ke sana, ke Surabaya. Nanti baru di sana menikah dengan wali hakim boleh. Tapi jangan cuma urusan boleh, tapi tidak ada pertimbangan yang lain. Paham? Jangan sampai menikah tanpa restu orang tua. Ya orang tua pasti akan memilihkan hal-hal yang terbaik. Jangan terpengaruh dengan film-film itu. Pokoknya saling mencintai, kawin lari. Mau jadi apa kawin lari itu? Kawinnya sambil lari itu. Nah, contoh yang keenam, boleh menggunakan wali hakim. Ini yang terakhir, nanti akan saya lanjutkan karena ada berapa? Ada berapa tadi contohnya? Ada 20. Ini yang terakhir, kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. As-sadisu habsul waliyi ma'aman innasi minal wusuli ilaihi wa illa falyuwakkil aw yaqid fi maudhi'i sijni. Walinya itu di penjara. Mungkin bapaknya itu ini ya, begal atau perampok atau maling. Jadi pada saat anaknya ini sudah waktunya menikah, dia masih berada di dalam penjara.
dan tidak bisa ditemui. Tidak boleh untuk ditemui, apalagi di masa-masa corona seperti ini misalnya. Atau memang tidak di masa corona tapi memang ada aturan tidak boleh ditemui sama sekali. Nah, maka pada saat itu yang menjadi wali adalah wali hakim. Atau ada pilihan yang lain, orang tuanya mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan. Contohnya mewakilkan kepada siapa? Kepada ustadz atau kepada kiai, boleh-boleh juga. Atau jika memang bisa ditemui, maka anaknya dibawa ke penjara bersama calon suaminya, kemudian diakadkan di penjara. Boleh-boleh saja. Iya, beberapa sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah lihat di YouTube itu ada akad nikah di penjara. Karena memang dia sedang di penjara yang bersangkutan itu. Dan boleh-boleh saja. Tapi yang bagus akad itu di masjid. Yang bagus itu di masjid. Pilihan pertama itu di masjid. Tidak di kantor KUA, tidak di rumah. Jika memang itu nanti masjidnya dekat. Kalau masjidnya jauh, pas acaranya langsung jadi satu, itu kan repot nanti. Ribet itu. Akad di masjid. Setelah itu pindah ke rumah, ada acara. Itu kan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang bagus kalau akad nikah itu dihadiri oleh orang-orang soleh. Undang ustadz sebanyak-banyaknya. Kenal ustadz 3, undang 3. Kenal ustadz 10, undang semuanya. Kenal kiai 20, undang semuanya. Jika memang mampu, insya Allah nanti akad nikahnya menjadi akad yang barokah. Jangan undang artis-artis. Pas koploan, setelah akad koploan. Setelah itu yang jadi penyanyinya bilang, kita doakan semoga mempelai keduanya dijadikan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doanya setelah joget-joget, disawer-sawer. Barokah dari mana? Ya susah. Makanya yang bagus itu mendatangkan orang-orang soleh. Jangan sampai dalam satu akad nikah itu tidak ada ustadznya walaupun cuma 1. Apa susahnya ngundang ustadz 1? Bukan promosi ustadz ya. Tapi memang bagusnya seperti itu. Undanglah ustadz, kiai begitu, habib gitu. Walaupun cuma perwakilan satu-satu daripada tidak ada sama sekali. Orang biasa semua. Karena kalau orang berilmu itu punya kelebihan khusus. Bisa jadi dia didoakan oleh para malaikat karena dia punya ilmu dan menyebarkan kepada ilmunya. Masa acara nikah, akad nikah tidak undang ustadz. Makanya yang paling memungkinkan itu ya akad di rumah lebih bagus. Walaupun biayanya lebih mahal. Akad di KUA itu kan gratis. Tanpa biaya, 0 biaya akad di KUA itu. Cuma ya nanti ininya terbatas yang hadir itu. Kan tidak bisa banyak-banyak. Mau undang ustadz kan juga tidak enak. Masa diundang di kantor KUA. Tapi kalau di rumah itu lebih bagus. Dan saya sarankan kalau nikah itu tidak di kantor KUA. Lebih bagus di rumah saja. Itu biayanya karena saya orang KUA jadi tahu 600.000. Tapi keberkahannya uang 600.000 itu tidak ada apa-apanya, kan ya? Sedikit. Makanya itu lebih bagus di masjid kalau dekat masjid. Nggak usah pakai foto prewedding segala itu. Nggak usah gaya orang desa pakai prewedding. Kadang-kadang ada yang alumni pondok itu pakai prewedding. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz juga itu di pondok itu. Saya tahu soalnya. Ustadz di pondok, alumni pondok, bukan pondok kecil, pondok besar. Terus pakai prewedding, foto-foto, pakai gaya-gaya, diatur-atur sama fotografernya. Caca. Diatur-atur sama orang yang tidak punya ilmu kok mau. Tidak usah. Walaupun itu cuma sekedar editan, tidak usah. Saya sarankan tidak usah. Kadang kan dipasang di ini kan, di undangan kan, foto berdua. Tapi sebenarnya dia tidak foto, cuma editan saja.
Tidak usah. Khawatir apa? Khawatir nanti orang-orang itu menyangka, oh ini dari alumni pesantren kok seperti ini. Orang kan tidak tahu. Ya kalau yang tahu, yang tidak tahu gimana? Hanya seudon, belum halal kok sudah dekat-dekatan. Ya kan? Iya. Kan orang bisa jadi ada yang tidak tahu. Maka tidak usah, polos-polosan aja lah. Kayak kemarin itu ada formatnya macam-macam undangan itu. Ada yang apa itu kayak kartu Telkomsel gitu. Apa kemarin ada yang upload itu. Jadi cukup pakai gambar-gambar biasa aja, gambar kartun atau apa. Nggak usah pakai niru-niru artis. Kamu itu bukan artis gaya itu. Aduh, sama-sama alumni pondok, tidak pantas gitu. Nah itu ada 6 contoh kita boleh menggunakan wali hakim. Dan masih ada contoh-contoh yang lain, masih tersisa 14 contoh di mana boleh menggunakan wali hakim. Dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.